Halo, selamat malam kawan Loka. Berjumpa lagi bersama saya William Henley dalam acara networking untuk entrepreneur muda Loka Connect. Dalam kesempatan malam ini, kita akan berbicara dengan sebuah sosok yang sangat inspiratif, seorang entrepreneur muda berumur 32 tahun yang telah sukses mengembangkan bisnis digitalnya sampai bisa bertahan di tengah gempuran kompetitor asing. Mari kita beri tepuk tangan yang meriah dulu kepada saudara Dhani Bhaskara. Oke, tanpa membuang waktu lagi saya langsung kita mulai diskusi kita dengan saudara Dhani. Anda seorang, saya perhatikan wirausahawan yang gigih, ulet, berhasil bertahan di tengah gempuran pesaing bermodal besar. Luar biasa. Sekali lagi kita beri tepuk tangan. Pertanyaannya, kenapa bisa ajak begitu, Pak? Ya sebenarnya sih yang pasti kita tahu tujuan kita memulai bisnis ini kan. Dan yang kedua kita tuh lebih fokus kepada apa yang kita ingin capai. Misalkan sekarang kan di e-voucher kita ingin membuat customer itu happy, dan yang kedua membuat partner kita happy. Jadi kita tujuannya sudah tahu seperti itu, dan tinggal cara eksekusinya aja yang mungkin agak berbeda dengan yang lain seperti itu. Tapi kalau misalnya kita bicara sekedar untuk bikin orang happy, biasanya orang-orang itu kalau misalnya ketemu tantangan, ada cobaan, belum apa-apa udah nyerah. Anda luar biasa loh, apalagi kalau misalnya kita lihat selama 4-5 tahun terakhir begitu banyak pesaing asing yang masuk ke Indonesia, dengan modal yang jauh lebih besar, dan Anda masih bisa bertahan. Dari keluarga sendiri emangnya latar belakang juga pengusaha yang gigih begitu? Latar belakang keluarga saya sih sebenarnya keluarga biasa aja ya. Saya kan kebetulan pendatang juga sih. Jadi aslinya saya dari Bali. Jadi sekitar 14 tahun yang lalu saya pindah ke Jakarta. Jadi ya karena cukup lama lah fight ya, dengan berapa kali jatuh bangun ya. Jadi sudah terbiasa dengan kegagalan dan sudah biasa menghadapi tantangan seperti itu ya. Kira-kira kegagalan-kegagalan yang selama ini ada seperti apa aja, Bos? Ya kegagalan seperti biasa ya, yang pasti kalau kita usaha ya omsetnya menurun atau nggak ada, dan kurang lebih seperti itu. Jadi saya udah berapa kali, kebetulan saya mulai jadi entrepreneur sih dari umur 15 tahun ya pada waktu itu ya. Jadi saya ketika waktu kuliah ya ini terjun di bisnis MLM di usia muda itu. Jadi dari situ saya mulai belajar. Jadi latar belakang saya seorang IT nerd ya. Jadi tiap hari hubungannya sama program. Tapi masuk ke dunia seperti itu, saya mulai belajar bagaimana menjadi seorang sales. Ya. Jadi dari situ saya mulai belajar. Mengalami banyak tantangan dan rintangan, dan dari situ saya berubah menjadi orang yang sedikit berbeda dari sebelumnya ya. Kalau untuk latar belakang kuliah di jurusan apa, Dhani? Latar belakang kuliah saya jurusan IT. Dan sesudah lulus langsung berbisnis atau? Setelah lulus saya bekerjanya juga nggak terlalu nyambung sih. Saya kerja di perusahaan rekaman pada waktu itu. Jadi karena emang saya dulunya kan pada waktu sekolah, waktu SMA saya ini anggota band gitu. Jadi dari Denpasar saya datang ke Jakarta dengan impian next mau jadi Ahmad Dhani. Karena kan namanya ada kemiripan ya. Dhani Bhaskara, siapa tahu suatu saat bisa menjadi the next Ariel atau Ahmad Dhani ya. Tetapi di perjalanan mengalami begitu banyak tantangan ya, akhirnya saya coba setelah kuliah, karena background saya seorang programmer sebenarnya, cuman saya kerja di perusahaan rekaman ya nggak ada hubungannya, tapi ya saya pengen tahu aja dunia itu, kurang lebih 1-2 tahun saya di sana ya. Makanya cukup interesting ya, maksudnya
sesudah kuliah kerja rekaman, tampang sih tampang artis. Kenapa bukannya jadi artis kok malah jadi pengusaha e-commerce gitu loh pertanyaannya. Jadi ketika saya bekerja di perusahaan rekaman itu sebenarnya 1-2 tahun setelah saya bekerja itu orang tua saya, papa saya meninggal. Jadi pada waktu itu papa saya meninggal, ya kondisi keuangan kurang begitu bagus. Jadi pada waktu itu saya karena kepepet gitu saya banyak belajar mengenai internet marketing pada waktu itu. Jadi pada waktu itu sekitar tahun 2007 itu awal tahun 2007 saya mulai belajar tentang yang namanya istilahnya Google AdSense sama affiliate marketing pada waktu itu. Jadi dari situ saya mulai mendapatkan penghasilan tambahan dari internet. Jadi sampai tahun 2008 saya full time di dunia internet marketing ya. Setelah itu. Untuk teman-teman yang belum familiar atau terbiasa dengan istilah internet marketing ataupun affiliate marketing, mungkin bisa dijelasin sedikit kira-kira cara make money-nya itu gimana gitu. Ya, cara make money-nya jadi cara make money sekarang sih mungkin sudah banyak ya yang memulai affiliate marketing. Jadi affiliate marketing itu intinya Anda hanya membutuhkan sebuah blog atau email list. Jadi dari situ Anda mempromosikan produk e-commerce orang lain. Ya, kalau lebih seperti itu. Misalkan ya, ini seperti evoucher.co.id gitu punya produk ya, Anda promosikan produknya, nanti kalau terjual Anda akan mendapatkan commission. Itu simple seperti itu. Yang kedua itu saya pada waktu itu lebih kepada Google AdSense ya pada waktu itu. Jadi kita create blog sih pada waktu itu berbahasa Inggris karena pada waktu Indonesia belum terlalu rame ya. Jadi kita semua mainnya marketnya di luar gitu pada waktu itu ya. Jadi pada waktu saya promosi Amazon dan eBay, Commission Junction pada waktu itu ya. Oke. Tadi Dani sempat mention bahwa waktu kuliah pernah berkutat juga di MLM multi level marketing. Ya. Boleh tahu nggak berapa lama main MLM? Saya main MLM tuh dari semester awal ya kuliah sampai kuliah saya selesai. Jadi ya selama 4 tahun itu saya banyak belajar sih. Jadi selalu ikut training, hadir pertemuan, baca buku-buku leadership dan bisnis pada waktu itu. Ya, jadi itu yang merubah sedikit mindset saya. Selain daripada training-training yang bisa didapat dari joining MLM begitu, kira-kira apa lagi yang menarik? Menarik mungkin keberanian dan yang kedua itu kita bisa memiliki impian. Jadi pada waktu itu saya mungkin ya memang saya ada impian, cuman di situ saya lebih di set lagi. Jadi banyak hal yang bisa dipelajari sebenarnya sih dari multi level marketing. Kalau memang begitu banyak yang bisa dipelajari dari MLM, kenapa nggak diterusin? Ya pada waktu itu mungkin saya punya impian ya setelah kuliah, impiannya saya pengen balik lagi ke dunia industri musik kan pada waktu itu. Jadi saya balik ke dunia itu. Jadi ternyata dalam saya berapa kali balik itu 1-2 tahun ternyata orang tua ayah saya meninggal kan akhirnya saya fokus terjun di internet marketing. Jadi sebenarnya ada di sana ya. Oke. Nah, saya juga perhatiin bahwa dalam proses Anda bergerak dari kuliah, kemudian berkutat kerja rekaman, kemudian sebelum sampai mendirikan e-voucher, Anda juga adalah pemilik dari akun Twitter Kata-Kata Bijak. Ya. Yang mana Kata-Kata Bijak itu sendiri adalah salah satu daripada top 10 Twitter account di Indonesia. Saat ini dengan follower sudah berapa juta orang? 6,5 juta. 6,5 juta orang. Ya. Jadi kalau teman-teman yang sign up di Twitter saat ini, pasti selalu direkomendasikan mau follow salah satunya Kata-Kata Bijak. Nah, ini adalah ownernya gitu loh. Nah, ceritanya bisa sampai menjadi pemilik ataupun adminnya Twitter Kata-Kata Bijak itu gimana ya? Jadi ketika membangun e-voucher itu kan ketika yang harus kita tahu kan kalau di dalam bisnis digital sebenarnya traffic itu yang paling penting. Jadi kita untuk mendapatkan channel traffic itu ada banyak cara. Jadi karena kalau kita di bisnis digital itu kalau kita tidak memiliki traffic, kita pasti beli traffic. Ya kayak misalkan sekarang ada Google.
Jadi kita iklan di Google. Jadi pada waktu itu ya di tahun 2010 ya, pada waktu itu kan Twitter itu lagi sangat hot di Indonesia karena pada waktu itu orang Indonesia rata-rata menggunakan BlackBerry dan hampir semua orang menggunakan Twitter pada waktu itu. Jadi ya saya ada kepikiran ya gimana kita create akun-akun yang cukup bisa memotivasi orang, ya kurang lebih seperti itu. Jadi dan Twitter kebetulan karakteristiknya adalah orang suka dengan news, dan yang kedua suka informasi, dan hal-hal yang berhubungan dengan motivasi dan doktrinisasi gitu kalau di Twitter, kurang lebih seperti itu. Jadi itu yang kita mulai, jadi di tahun 2010 mulai seperti itu. Kurang lebih bersamaan sih dengan e-voucher. Bersamaan dengan e-voucher. Iya. Nah, untuk kata-kata bijak itu sendiri, sejak kapan Anda sadar bahwa potensinya itu bisa besar dalam kapasitas dia berdiri sendiri? Pada waktu itu di tahun 2000 sekitar 4-5 tahun yang lalu itu banyak banget artis-artis yang tiba-tiba follow kata-kata bijak pada waktu itu. Jadi yang itu yang membuat saya, ternyata banyak nih orang-orang yang suka motivasi. Jadi pada waktu itu juga 4 tahun yang lalu itu ada tren namanya kata-kata yang berhubungan dengan galau pada waktu itu 3-4 tahun yang lalu lah. Kalau sekarang sih udah enggak. Jadi pada waktu itu ya kita sering nge-tweet hal-hal yang berbau dengan percintaan ya. Jadi kebetulan saya juga pada waktu itu masih single. Jadi setiap hari ngomongnya kayak gitu aja. Ya jadi itu gulungnya bagus pada waktu itu ya. Jadi pas momennya. Jadi kita ngikutin ombak. Jadi yang penting sih kita ikutin ketika ada ombaknya itu lagi sedang di sana, ya kita berada di sana. Jadi pas, timingnya pas. Selain daripada kata-kata bijak, ada akun-akun Twitter lain yang mendapatkan momen yang bagus juga nggak yang di manage? Ada sih, tapi ya hasilnya ya menurut saya sih biasa aja sih, ya tidak spektakuler seperti kata-kata bijak. Seperti Sehat Cantik itu lumayan followernya hampir 500.000. Ya. Kalau gitu dengan kondisi bahwa Anda memanage atau mengelola beberapa akun-akun Twitter tersebut, kira-kira ada gambaran nggak kenapa kata-kata bijak bisa lebih sukses dibandingkan dengan yang lainnya? Apakah karena konten-konten yang galau atau? Ya seperti tadi, kebetulan karakteristiknya itu cocok dengan orang-orang yang bermain Twitter. Jadi orang bermain Twitter tuh suka news, sesuatu yang baru, sama suka motivasi, kurang lebih seperti itu. Jadi kata-kata motivasi yang pendek itu sangat cocok di Twitter. Ya, memang karakteristiknya emang agak beda. Kalau kita lihat di Instagram kan banyak gambar-gambar lucu, jadi orang suka. Nah, sama yang kedua, kalau gambar-gambar lucu, yang kedua gambar-gambar yang bagus lah gitu, kalau lebih seperti itu. Nah ini kalau di Twitter emang cocoknya lebih kata-kata yang singkat, jadi pas, karakteristiknya pas. Berarti sampai saat ini Anda setiap hari itu memotivasi 6,5 juta orang Indonesia lewat kata-kata bijak gitu ya? Iya kurang lebih, jadi setiap hari memotivasi dari subuh sampai tengah malam. Wah. Anda sendiri motivasinya dari mana kalau gitu? Motivasinya sih sekitar 90% dari kata-kata orang lain sebenarnya. Jadi 95% dari sisanya itu dari kata-kata dari saya yang dimodif-modif, ya kurang lebih cuma 1-3% lah. Kurang lebih sisanya itu kata-kata motivasi dari kutipan dari orang-orang bijaksana gitu. Jadi sebenarnya sih saya dengan kata-kata bijak bukan karena saya bijaksana, tapi saya belajar untuk menjadi bijaksana. Mantap. Ya, begitu. Tepuk tangan dong. Nah, sekarang kita beralih ke e-voucher. Ya. Oke. Pada saat e-voucher itu awalnya dibuat, sebenarnya konsepnya itu gimana sih? Konsepnya sebenarnya di tahun 2010 itu saya mendapatkan konsep dari konsepnya dari mantan pacar saya sebenarnya sih. Mantan nih ceritanya. Sekarang udah jadi istri. Oh, oke. Jadi mantan pacar saya dulu kan kerja di salah satu perusahaan kecantikan di Singapura. Jadi pada waktu itu bosnya di perusahaan kecantikan itu resign, dia mendirikan sejenis e-voucher ya di Singapura pada waktu itu, ya namanya Biconomic ya kalau nggak salah. Jadi jadi dari situ idenya didapat dari situ pada awalnya. Jadi akhirnya saya mendirikan itu di bulan Agustus ya. Seperti itu ya. Jadi secara konsep sendiri
e-voucher itu adalah dalam kata-kata gimana Konsepnya penjelasannya? karena idenya awalnya dari situ, lalu saya melihat ternyata di Indonesia belum ada. Jadi konsep ini karena saya lihat konsep orang Indonesia kan suka dengan yang namanya diskon ya. Orang Indonesia tuh rata-rata kalau mereka kalau ada potongan harga pasti sangat antusias gitu. Dan yang kedua juga para pemilik bisnis juga ingin mendapatkan customer baru. Jadi konsepnya saya rasa cukup menarik. Akhirnya pada waktu itu ya kebetulan saya juga pada waktu itu sedang full time di internet marketer, ingin coba sesuatu bangun perusahaan sendiri seperti itu. Ya. Oke. Nah, dengan kondisi bahwa sekitar 4-5 tahun yang lalu sedemikian banyak konsep-konsep e-commerce yang mewabah di Indonesia ya. Apa yang membedakan e-voucher dari pemain-pemain lain, terutama pemain-pemain lain yang menggunakan konsep dari luar juga? Jadi merupakan versi lokal dari konsep yang sudah berlaku di misalnya di Amerika Serikat gitu. Apa yang membedakan e-voucher ke sana? Jadi kalau di e-commerce kan memang ada beberapa jenis ya. Kalau kita memang termasuk dalam deals, flash sale, ya istilahnya deals, flash sale, social commerce ya kurang lebih seperti itu. Jadi karakteristik customer yang datang ke tempat kita adalah mereka datang karena ditawarkan sesuatu. Jadi sebenarnya impulse buying sebenarnya. Jadi mereka datang ke tempat kita karena mereka sebenarnya tuh awalnya tidak beli, cuman lucu, menarik dan barangnya unik dia beli. Tetapi ada e-commerce yang lain itu konsepnya adalah mereka datang ke sana mencari sesuatu. Jadi misalkan contohnya yang bisnis model seperti Amazon. Jadi orang datang ke sana karena mencari sesuatu. Jadi mereka pengen beli sepatu, ya dia datang ke sana lihat ada sepatu bagus dia beli. Nah, kalau e-voucher ini kan beda. Kita sisi sosial. Jadi orang datang ke sana bukan karena dia mencari sesuatu, tapi dia membeli sesuatu. Jadi karena ditawari sesuatu dia beli. Seperti itu. Jadi konsepnya agak sedikit berbeda. Saya bisa membayangkan diri saya sendiri itu pergi ke salah satu website e-commerce mencari sesuatu. As a matter of fact, kemarin saya baru beli smartphone charger buat saya sendiri. Tapi yang dimaksud kita membeli sesuatu yang awalnya kita tidak mau, akhirnya kita menjadi mau, contohnya seperti apa ya, produk-produk seperti apa gitu. Jadi di online itu sebenarnya ada beberapa alasan ya kenapa orang beli. Yang pertama yang pasti harga, yaitu yang paling, kalau setelah saya survei itu rata-rata orang suka beli di situs A, B, C, mereka compare, misalkan beli salah satu handphone Samsung A misalkan ya. Di situs A harganya 5 juta, B 4,950, C 4,8, tapi produknya sama, akhirnya dia beli di C. Itu rata-rata seperti itu. Dan yang kedua, orang beli barang di e-commerce itu rata-rata karena memang barangnya tuh unik dan dia nggak dapatin di luar sana, dan memang yang jual ya jarang gitu seperti itu. Jadi dia beli barang tersebut. Jadi barang itu tidak akan bisa didapatkan di tempat lain. Jadi itu ya kunci dari kita. Misalkan kita jualan misalkan seperti e-voucher, kita jual voucher makanan ya. Jadi memang voucher makanan memang kita datang cuman bisa ya beli di situ seperti kita. Jadi kalau di tempat lain nggak ada. Dan yang kedua, kita jual barang-barang yang emang kadang-kadang emang kalau kita cari di tempat umum pun jarang ada, lebih seperti itu. Jadi emang kita lebih mengutamakan konsep seperti itu. Dan yang ketiga, kita ada konsep istilahnya flash sale. Jadi kayak misalkan kita bekerja sama dengan brand tertentu yang memasarkan produk-produk branded ya. Jadi misalkan produk itu sudah sale, sedang memang harus dilempar ke pasaran untuk bazar ya. Jadi ada di kita dengan sistem consignment, kita blast ke member. Jadi mereka awalnya tidak mau beli produk itu, tidak mau beli celana jeans, karena kita tawarin dengan harga yang murah, dan yang kedua emang dia bisa dapetin cuma di kita, ya udah dia beli. Jadi konsepnya seperti itu sebenarnya. Jadi kata kuncinya adalah harga dan unik. Ya, harga dan unik ya. Kalau harga saya ngerti. Diskon 80%, diskon 70%, diskon 90% itu masalah harga. Ya. Unik itu contohnya seperti apa? Unik itu gini, kayak tadi saya bilang tuh, ada salah satu misalkan kita lagi sale celana, misalkan ya celana dari brand, misalkan brand A lah anggap. Jadi brand A ini
consignment di kita dan kita blast di seluruh member kita, dan itu barang itu biasanya cuma ada di kita gitu loh. Nah, seperti itu. Dan yang kedua, kita kadang jual produk yang lucu lah, misalkan seperti itu, produk lucu. Jadi emang produk-produk yang bukan jenisnya ya yang bisa di-compare, kayak misalkan tadi saya bilang Samsung, misalkan Samsung A, B, C, D, E gitu, bukan seperti itu. Ya. Jadi lebih seperti, dan yang ketiga itu kita ada time base, jadi ada sense of urgency. Jadi orang beli besok udah nggak ada lagi. Gitu. Ya. Nah, dalam tahap-tahap awal membangun bisnis e-voucher itu, kesulitan apa yang paling berkesan yang Anda hadapi? Apakah dari sisi permodalan, apakah dari sisi traffic, apakah berhubungan dengan merchant, apakah proses jualannya? Menurut Anda apa yang paling interesting, paling berkesan? Semua yang tadi disebutin itu adalah tantangan sih awalnya. Jadi pertama ya, kita awalnya tuh mencari merchant itu berat pada waktu tahun 2010 itu ya. Jadi karena emang konsep e-commerce pun memang pada waktu itu belum setrend sekarang. Jadi menjelaskan ke merchant itu dulu tuh istilahnya sangat berbusa lah. Jadi kalau bisa ngomong tuh, jadi bisa sampai berjam-jam ngomong, tapi mereka masih belum ngerti ini konsepnya kayak gimana gitu. Kalau sekarang kan mungkin sangat lebih mudah daripada dulu. Dan tapi dulu ya memang pemainnya tidak sebanyak sekarang. Jadi dari sisi penjualan sebenarnya ada plus minus gitu loh. Jadi seperti itu. Dan pada waktu dulu ya kita pasti sisi modal itu sangat terbatas. Jadi saya mulai e-voucher itu dari staffnya awalnya cuma saya sendiri sih. Jadi karena emang saya backgroundnya IT ya, dulu awal-awal bikinnya agak ngasal sih, teman jadi gitu. Jadi bikinnya asal jadi website seperti itu ya, baru saya tawarin ke beberapa merchant restoran yang kebetulan saya kenal gitu. Jadi ada yang ikut, jadi saya mulai rekrut satu orang pun part time pula lagi. Jadi bukan full time saya rekrut, jadi satu orang part time. Jadi pada waktu itu ya yang jadi sales, admin, finance, accounting, apa lagi ya, kurir ya itu juga. Jadi pada 1-3 bulan pertama ya saya juga gitu. Jadi itu yang pada awalnya seperti itu. Jadi saya rekrut satu orang part time, jadi setelah beberapa bulan saya baru rekrut beberapa orang lagi gitu. Ya. Sekarang ada 3.000 merchant di e-voucher. Perlu berapa lama sejak awal berdiri sampai mendapatkan merchant yang pertama? Kurang lebih sih sekitar 1,5 bulan lah. Jadi 1,5 bulan. Itu pun teman sendiri gitu. Jadi karena teman ya, yuk join dong gini. Ya kurang lebih karena nggak enak ya dia join gitu. Jadi awalnya seperti itu. Jadi kalau misalnya merchant yang nggak pakai cara KKN ataupun kong kali kong berapa lama? Sekitar 2-3 bulan lah pada waktu itu. Ya. Oke. Nah, dari merchant yang pertama, kemudian menjadi 100 merchant, itu terkumpulnya berapa lama? Itu di tahun 2011 itu cepat banget. Jadi pertumbuhannya, jadi setelah 6 bulan setelah e-voucher itu berdiri ya, tahun 2011 itu trennya itu kelihatan ya. Tren deals itu tahun 2011 itu kelihatan, dan dari situ cepat banget untuk dapetin merchant. Hingga saat ini sih untuk dapetin merchant sih nggak terlalu sulit sebenarnya. Ya. Karena merchant sendiri tuh sudah mengerti dengan konsep ini. Jadi kita tinggal datang ya, tinggal negosiasi soal commission, gimana termnya bagaimana, kalau dia seperti itu ya. Dalam kurun waktu 3 bulan sebelum mendapatkan seorang merchant yang real gitu ya, perasaannya gimana? Gundah gulana, galau, makanya kata-kata bijak kali ya? Jadi emang saya dari dulu kan emang ya sering ditolak lah, karena emang background saya juga seorang sales ya. Jadi sudah terbiasa juga sih kalau menghadapi penolakan. Jadi kalau orang kita ngomong sampai berbusa orangnya nggak mau join ya itu sudah biasa. Jadi ya saya sih nggak terlalu ada problem sih di masa itu. Cuman ya kita selama sering kita mengalami penolakan ya, makin lama kita makin tahu nih, oh ternyata mereka maunya seperti itu. Jadi tapi lama-lama dengan waktu ya, dengan konsep ini sudah mulai dikenal, itu nggak terlalu bermasalah sih dalam hal cari merchant ya. Oke. Tadi kan kita bicara mengenai merchant. Sekarang kita bicara mengenai produk. Perlu waktu berapa lama sejak e-voucher itu resmi berdiri
sampai ada sebuah produk pertama itu terjual? Kalau terjual sih itu pada waktu itu sih bukan maksudnya nggak terlalu sulit ya. Jadi karena pada waktu itu kan kebetulan karena background saya kan internet marketing dan pada itu saya juga sudah udah ketika kita ada produk baru kita langsung launch. Jadi di sosial media juga pada itu ada kata-kata bijak juga kita blast juga ya, itu launch itu sudah bisa jualan produk sih sebenarnya. Okay. Jadi nggak terlalu bukan masalah utama sebenarnya. Berarti jualan malah lebih mudah dibandingkan dengan nyari merchant Iya, gitu pada ya? waktu itu ya. Oke. Nah, saat ini Ya. dengan 3.000 merchant, komposisi produknya di e-voucher itu seperti apa? Gadget, produk rumah tangga, kosmetik, voucher, presentasenya kurang lebih gimana? Ya, saat ini sih presentasinya sekarang sih jujur sih lebih banyak produk ya. Karena produk kan jujur kita lebih mass, jadi kita bisa pasarin ke seluruh Indonesia. Jadi kalau voucher kan mungkin lebih kepada Jabodetabek saja. Jadi kalau produk kita bisa jualan ke Makassar, ke Palembang, ke Medan. Jadi untuk presentasi semakin lama ya presentasi semakin banyak di produk. Jadi sekitar 65% lah sekarang produk. Ya. Oke. Nah, sesudah beroperasi 4 tahun terakhir, Ya. Anda pernah melakukan research mengenai profil ataupun segmentasi dari customer di e-voucher nggak? Dalam artian customer Anda itu profil segmennya itu umur berapa, pria atau wanita, dan have you ever done that kind of research before? Ya, jadi customer voucher memang kita sebagian besar wanita, ya 60% itu 63% itu wanita, sisanya pria, ya. Dan itu paling banyak sih wanita-wanita muda ya yang lagi bekerja. Ya, segmen umur berapa? Segmen umurnya 25 sampai 35, ya. Oke. Dan menurut Anda ini adalah sebuah segmen yang pas untuk Anda? Iya, pas untuk e-voucher. Ya. Oke. Nah, terus terang yang benar-benar membuat saya salut, angkat topi buat Anda adalah kemampuan e-voucher yang Anda bangun dari nol itu untuk bertahan di tengah gempuran kompetitor yang memiliki modal besar. Ya. Pada saat Anda menghadapi gempuran dan tantangan seperti itu, kira-kira yang selalu membuat Anda deg-degan sport jantung, kondisi-kondisi seperti apa? Jadi deg-degan sih mungkin pada beberapa tahun yang lalu ya. Kalau sekarang sih karena udah tiap hari deg-degan jadi udah biasa. Jadi kalau dulu ya mungkin kita kan mau iklan di salah satu media misalkan, tapi harganya sangat mahal kalau kita kalkulasi. Tapi dengan kompetitor dengan funding yang cukup gila-gilaan ya mereka bisa advertising dengan sangat mudah. Tapi karena kita emang nggak punya budget buat advertising ya kita pada waktu itu ya agak deg-degan aja sih. Cuman lama-lama sih udah nggak terlalu masalah. Oke. Apa kiat bertahan? Kiat bertahan sebenarnya gini, jadi kalau di e-commerce kan tujuan utamanya kan kita menjual produk atau jasa. Jadi tujuan utamanya adalah menjual barang sebenarnya. Jadi intinya tuh kita goalnya kita adalah menjual barang. Jadi sebenarnya tujuan kompetitor itu mendapatkan funding itu kan sebenarnya lebih kepada bagaimana dia mendapatkan customer acquisition dan menjual produknya dengan menggunakan channel-channel yang ada. Dan itu di internet kan sebenarnya channel promosi itu banyak banget. Yang orang sekarang kan rata-rata mereka lihatnya Google lah, Facebook lah, apalah. Nah itu sebenarnya orang menggunakan internet itu sebenarnya di Indonesia itu dengan banyak channel. Nah ini yang kita coba explore ya. Jadi kalau saya tiap hari di mana nih kalau orang iklan di sini, saya iklannya di tempat lain. Jadi kurang lebih untuk mencapai goalnya ya pokoknya produknya harus terjual aja gitu. Bisa dapetin new customer, nah seperti itu. Jadi kalau misalkan mereka iklan di sini ya saya nggak lakuin gitu kurang lebih. Pada waktu itu seperti itu ya. Waktu itu ya. Jadi istilahnya lebih ke perang gerilya lah. Jadi kayak misalkan zaman dulu ada bagaimana Belanda punya pistol ya kita kayak
Pangeran Diponegoro, jadi perang gerilya ya, seperti itu ya. Nah, seperti itu kan perang gerilya. Ya. Dalam konteks yang Anda hadapi yang realnya itu contohnya seperti apa? Contohnya sih, jadi biasanya sih biasanya sih kalau ini kan lebih kepada banyak kompetitor lebih kepada di media buying, misalkan dia beli di advertising di Google atau di Facebook. Nah ini kita di Twitter juga. Jadi kita gunakan bagaimana caranya supaya kita bisa mendapatkan traction juga walaupun kita tidak menggunakan biaya budget advertising. Jadi kita pikirin gimana caranya nih, kayak misalkan di Facebook pada waktu itu ya kita coba create fans yang banyak yang kurang lebih nanti kita fans di-blast dari fans tersebut. Ya kurang lebih seperti itulah. Oke. Salah satunya. Jadi ada banyak cara sebenarnya ya. Oke. Tadi Anda bilang pada saat e-voucher itu mulai berdiri, Anda single fighter. Ya. Kemudian sesudah berapa lama baru ada part-time staff. Selama 4 tahun terakhir, eskalasi penambahan sumber daya manusianya itu tahun pertama berapa orang, tahun kedua berapa orang, tahun ketiga berapa orang, sekarang berapa orang? Eskalasi penambahannya sih karena memang kita termasuk selama 4 tahun itu self-funded. Jadi penambahannya ya tidak terlalu banyak sih. Jadi lebih yang banyak tuh mulai banyak tuh di tahun 2012 ya. Tapi setelah itu penambahannya nggak terlalu banyak setiap tahun. Ya. Jadi di tahun awal ya saya cuma ada 5 staff ya, di tahun 2011 tuh sampai 7 staff. Itu pun bukan belum berkantor pada waktu itu. Jadi kita ngontrak satu apartemen ya, kerja di sana, tidur di sana, makan juga di sana semuanya. Jadi pada waktu itu. Jadi di tahun 2012 itu udah mulai banyak tim di apartemen tersebut. Akhirnya penghuni apartemen itu merasa terganggu karena banyak bekerja di dalam apartemen. Akhirnya kita putusin pindah pada waktu itu ya. Sampai diusir gitu? Bukan sampai diusir, cuma karena gini. Jadi pada waktu itu kita kan udah mulai jualan produk tuh, e-commerce. Jadi pada waktu itu sering banget orang JNE datang ke apartemen. Jadi siang-siang tuh ada kurir gitu. Kurir datang terus masuk ke apartemen, pulang-pulang bawa segelombongan barang gitu. Karena itu kan kadang-kadang orang kan jadi kayak agak takut, nah seperti itu. Akhirnya saya putusin ya kita pindah lah, kita jangan di sini juga. Gitu. Sebelum diprotes tangga gitu ya. Oke. Okay. Nah, this is the good news. Setelah fight begitu lama, 4 tahun, dengan keringat, darah, dan air mata sendiri, akhirnya bulan lalu e-voucher mendapatkan investor dari Korea. Tepuk tangan yang meriah dulu untuk e-voucher. Itu merupakan sebuah milestone yang sangat luar biasa. Ya. Bisa nggak Dani cerita mengenai prosesnya untuk bisa mendapatkan investor tersebut? Jadi ketika kita jalan e-voucher ini running 2-3 tahun kan, saya banyak lihat, jadi pertumbuhan bisnis sejenis ini di luar negeri ini kira-kira negara mana yang bagus gitu. Jadi dan pada waktu itu saya riset bahwa pertumbuhan social commerce ini sangat besar di Korea. Nah kalau kita pergi ke Korea itu hampir situs e-commerce itu yang terbesar ya situs-situs yang model-model kayak e-voucher gini. Jadi situs deals. Agak berbeda sih dengan kondisi market di Indonesia. Cuman kalau di sana itu yang terbesar rata-rata e-commerce-nya itu semua dengan situs dengan e-voucher. Nah pada itu saya lihat karena konsepnya seperti itu, kita mulai rubah konsepnya. Jadi mulai change sedikit, kita istilahnya amati, tiru, modifikasi apa yang ada di sana kita coba. Dan mulai dari tahun lalu sih. Jadi dan akhirnya di awal tahun ini ya di approach oleh investor Korea lebih seperti itu ya. Terkait dengan hubungan dengan investor ini, sebenarnya kondisinya adalah Anda yang mencari investor atau investor yang mendekati Anda? Kalau yang Korea ini mereka yang mendekati, datang ke e-voucher ya. Malah dipinang gitu ya? Ya. Oke. Nah, investor yang sekarang invest di e-voucher itu sendiri, apakah
investor strategis dalam artian seorang investor yang memiliki ataupun bergerak di lini bisnis yang sama. Iya, jadi investor ini jadi beberapa foundernya itu emang sudah pemain digital yang sudah lama. Jadi mungkin sekitar 10 tahun yang lalu ya, 9 tahun yang lalu tuh mereka pernah exit di salah satu company game di Korea. Jadi setelah exit mereka kurang lebih itu sangat nilainya cukup fantastis pada tahun itu. Jadi dan mereka emang backgroundnya di perusahaan game dan itu dan setelah mereka exit ya ada beberapa foundernya bikin e-commerce, bikin apa. Nah ini di tahun ini mereka ingin coba untuk memasuki pasar Asia Tenggara. Jadi kurang lebih jadi startnya dari e-voucher. Jadi sebenarnya sih backgroundnya sih game company sebenarnya sih. Iya. Tapi emang pemain digital sudah lama banget. Oke. Boleh tahu nggak apakah memang selama ini diskusinya cuma dengan investor yang satu ini aja atau memang ada beberapa pilihan investor yang mendekati Anda? Iya, pada waktu itu emang saya sempat mengambil keputusan dengan terakhir sih saya ada dua pilihan sebenarnya pada waktu itu. Jadi mulai dari tahun lalu e-voucher tuh kita udah mulai giat untuk mencari investor dari tahun 2014 kemarin. Jadi setelah berapa kali ketemu, jadi di awal tahun ini saya pada waktu itu ada beberapa pilihan. Akhirnya di awal tahun akhirnya saya putusin dengan investor yang sekarang. Gitu. Proses PDKT, pendekatan sampai akhirnya dipinang itu berapa lama? Jadi sebenarnya cari investor tuh mirip kayak kita pacaran juga sih sebenarnya sih. Jadi kadang yang PDKT-nya lama ya nggak ujung-ujungnya pendekatan mulu ya PHP. ya PHP kayak gitu. Jadi ya kalau lebih hampir seperti itulah. Jadi ada kemiripan. Jadi kalau yang di investor yang sekarang nih pendekatannya nggak terlalu lama, tapi dari awal udah ada kecocokan gitu loh. Jadi emang ada kayak misalkan kita cari pasangan hidup lah. Jadi dari awal tuh emang sudah klik gitu seperti itu. Jadi udah ada klik. Ya seperti itulah kurang lebih. Jadi kenalan sampai tukar cincin berapa lama? Kurang lebih 5 bulan lah. Oh cepet banget ya. Oke. Berarti ngebet gitu ya? Ya. Jadi emang kebetulan sama-sama ngebet sebenarnya sih. Ya. Oke. Nah dengan adanya investor yang sudah invest di e-voucher ini, apa yang bisa dikerjakan yang kemarin-kemarin tidak bisa dikerjakan tanpa investor? Kalau pada sebelumnya kan memang kita jujur terbatas dalam hal sumber daya manusia juga. Jadi kalau kita mau rekrut ya karena sebelumnya bootstrapping, jadi kita harus benar-benar sangat hati-hati dengan cash flow. Jadi kalau misalkan gimana bisnis ini bisa running terus. Jadi ya pada waktu itu ya kita maksudnya belum rekrut banyak orang. Dan yang kedua mungkin kita nggak melakukan media buying kayak advertising di online dan sebagainya macam kita nggak lakuin. Dan yang ketiga mungkin dari sisi development mungkin terbatas karena kan kita tidak bisa rekrut orang-orang yang terbaik dalam hal development. Walaupun saya sendiri backgroundnya IT, cuman saya tidak bisa lakuin semuanya gitu. Jadi emang sangat terbatas sekali gitu ya. Dengan adanya investor ini, visi e-voucher untuk 5 tahun ke depan kira-kira gimana ya? Ya visinya sih kurang lebih kita menjadi leader lah di industri e-commerce ini dan membuat Indonesia jadi lebih baik lah khususnya dari dunia e-commerce gitu. Jadi kita bagaimana kita bisa jadi salah satu wakil lah untuk Indonesia, jadi satu perusahaan internet yang besar gitu. Kurang lebih seperti itu ya. Nah, dalam konteks Anda adalah sebagai seorang entrepreneur yang menjadi motivasi itu apa? Yang pasti yang saya pegang sih ada impian jangka panjang dan impian jangka pendek. Jadi impian jangka pendek ini yang harus selalu dicapai. Jadi kalau kita punya dreams ya kita harus punya dreams jangka pendek ini. Bulan ini mau ngapain? Nah ini jadi ini yang membuat semangat ini tetap ada. Gitu. Jadi kita harus mencapai setiap milestone yang ada setiap bulan. Ya. Anda sebagai seorang individu, hobinya apa? Hobi saya
ya hobi saya dengar musik sih sama main musik udah gitu doang. Masih ngeband juga? Enggak sekarang, udah nggak pernah, cuman dengerin musik aja. Jadi cuman dengerin musik sama ikutin perkembangan. Kalau udah main sudah nggak pernah. Waktunya udah nggak ada sih. Gitu. Jadi kegiatan waktu senggang sekarang ini apa? Lebih bersama keluarga sih kurang lebih. Ya. Oke, very homey. Dari saya pertanyaan saya kurang lebih begitu, tapi saya lihat berhubung karena audiens kita cukup banyak, siapa tahu ada pertanyaan dari para hadirin kita di sini. Kita lempar ke forum. Karyawan swasta lah. Ya. Setahu saya kan ada apa yang baru ya, Groupon deh. Ya. Nah itu kira-kira gimana cara menghadapi mereka? Ya. Soalnya kan Groupon kan agak besar ya dibanding voucher. Iya, kalau baru sebenarnya sih enggak ya, karena mereka kan awalnya kan dari bareng-bareng dengan kita ya. Jadi kebetulan di tahun 2011 diakuisisi dan memang dananya pada waktu itu cukup besar sekali, jadi sudah menguasai market pada waktu itu. Jadi sebenarnya sih kalau bagi kita sih sebenarnya nggak terlalu ada masalah ya, karena market Indonesia itu sebenarnya sangat besar. Jadi mereka tuh bagus untuk mengedukasi pasar. Dan hari ini juga saya juga berterima kasih dengan adanya kompetitor, karena dengan adanya kompetitor itu kita sangat lebih mudah untuk menjelaskan bisnis ini kepada merchant. Jadi kalau sekarang datang ke merchant tinggal bilang, oh yang seperti ini ya, gitu. Sangat mudah sekali. Jadi penjelasannya tuh nggak perlu panjang-panjang, nggak perlu pakai presentation kit, hanya sekedar datang. Jadi mereka sudah oke untuk bergabung. Kurang lebih seperti itu. Jadi sebenarnya sekarang sih udah lebih matang dibandingkan dulu gitu. Jadi dengan adanya mereka ya itu bagus untuk mengedukasi pasar. Enggak. Jadi kita selalu percaya masih ada ruang untuk kita untuk kita masuki gitu. Halo Mas, saya Dikina. Ya. Mau tanya sedikit sih, kan penjualan voucher online itu sering rancu dengan penipuan. Atau kalau misalnya saya baru tadi saya coba voucher online atau saya mau cari voucher by online, itu belakangnya itu pasti ada penipuan, nggak valid lah gitu ya. Misalnya apakah pernah menghadapi suatu waktu ada customer yang ternyata membuat pengaduan, wah ini ternyata nggak valid nih vouchernya, saya nggak bisa pakai dan endebra lah gitu dan bla bla bla. Itu tanggung jawabnya akan jatuh ke evoucher.co.id atau justru ke pihak yang bersangkutan. Ya. Jadi biasanya sih masalah itu sebenarnya sih kadang memang ada ya di lapangan. Karena memang gini, jadi biasanya sih kita kan biasanya masalah seperti itu biasanya ada ketika kita berhadapan dengan merchant yang memiliki banyak cabang. Jadi antara satu cabang dengan cabang lain mungkin merchant tersebut itu tidak memberitahukan dengan baik. Jadi kadang biasanya voucher yang sudah dibeli kadang di outlet itu nggak tahu kalau itu ada promo, dan kurang lebih mereka juga nggak tahu validitasnya sampai kapan. Nah, kurang lebih seperti itu sih biasanya kalau merchant yang cabangnya banyak dan mereka koordinasinya kurang bagus, emang kadang-kadang terjadi seperti itu. Dan itu biasanya tanggung jawab ada di kita sih sebenarnya sih. Jadi kita yang akan bagaimana kita akan jaga customer kita supaya puas gitu. Jadi ya kita bisa kasih intensif kepada customer tersebut gitu ya. Yang lebih seperti itu sih. Ya. Saya Wiwit. Iya, itu kan kalau konsep kayak voucher, living sosial, Groupon itu kan biasanya banyak sekali memberikan diskon yang tidak ada di tempat lain. Masih ada margin kira-kira berapa ya untuk e-voucher itu sendiri sehingga bisa tetap running sampai detik ini? Jadi kalau margin sih jujur kalau service ya itu marginnya agak lumayan tinggi sebenarnya kalau service, karena kan sebenarnya kita kan kayak misalkan nih kita jual anggaplah karaoke ataupun tempat-tempat yang misalkan yang emang fixed cost ya, kayak misalkan anggaplah tempat berenang. Jadi sebenarnya nggak ada customer pun cost dari tempat berenang itu harus mereka cover gitu. Jadi dengan adanya kita ya mereka menambah orang untuk datang ke tempat tersebut. Jadi dari situ kita untuk company-company yang seperti itu kita memang ambil margin yang cukup lumayan kalau dari situ. Kalau produk emang marginnya emang nggak terlalu tinggi kalau produk ya. Tapi kalau jasa biasa marginnya itu lumayan tinggi. Ya.
Ya, kalau misalnya tidak ada pertanyaan lagi, mari kita tepuk tangan sekali lagi untuk Pak Dhani sudah memberi pencerahan. Thank you for your time. Mudah-mudahan apa yang Anda sudah sharing malam ini bisa memberikan inspirasi dan pencerahan kepada calon-calon entrepreneur yang lainnya. Terima kasih. Thank you.